Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, semangat untuk belajar, dan terus belajar dan belajar. Oke, Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih di bab yang sama, yaitu dimensi 3, cuma pada pokok bahasan lain, yaitu proyeksi dan sudut. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Ya, proyeksi dan sudut. Tujuan pembelajaran. Insya Allah setelah kalian melihat tayangan dari video ini, yaitu kalian akan dapat menentukan proyeksi dan besar sudut dalam ruang dimensi 3. Jadi ini ya tujuan pembelajarannya. Nanti terkait tes pemahaman yang di belakang nanti juga ini. Jadi kalian bisa menentukan proyeksinya dan ruang dan sudut dalam dimensi 3. Oke, yang pertama proyeksi pada dimensi 3. Yang pertama, proyeksi titik pada garis. Yang kedua, yaitu proyeksi titik pada bidang. Dan yang ketiga, yaitu proyeksi garis pada bidang. Oke, proyeksi titik pada garis. Coba kalian lihat ya di gambarnya. Dari titik P, bila ditarik garis M tegak lurus dengan garis K, maka garis M memotong K di Q, ya. Jadi lihat di sini ada titik perpotongannya ya, Q ya. Maka titik Q adalah hasil proyeksi titik P pada K. Ingat, di sini jadi dari titik P ditarik garis M tegak lurus garis K, maka garis M ini pasti akan memotong garis K. Motongnya di mana? Yaitu di titik Q. Sehingga titik Q adalah hasil proyeksi titik P pada K. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH. Ya, udah tertera. Diketahui kubus ABCDEFGH. Tentukan proyeksi titik A pada garis BC, BD, ET dengan T perpotongan AC dan BD. Ya, bisa kita lihat di situ T perpotongan dari garis AC dan BD. Oke, pembahasan. Proyeksi titik A pada BC. Bisa kita lihat ya, itu yang tanda orange itu proyeksi titik A pada BC adalah titik B. Kenapa? Karena AB tegak lurus dengan BC. Terus yang B itu BD
adalah proyeksi titik A pada BD. Bisa kita lihat di situ. Jadi A itu masuk di tengah titik T, dengan T adalah titik tengah dari garis BD. Kenapa? Karena AC tegak lurus dengan BD. Terus yang ketiga yaitu ET. ET proyeksi titik A pada ET. ET proyeksi titik A pada ET adalah A aksen. Jadi tepat di depan ya. Jadi bukan T ataupun E, tapi narik garis A yang di depannya. Karena garis A aksen itu garis yang paling pendek. Jadi proyeksi itu pasti paling pendek di antara ketika kita mengambil garis-garis ke sisi yang lain. Oke, yang kedua yaitu proyeksi titik pada bidang. Coba kalian lihat ya, perhatikan gambarnya, sketsanya. Dari titik P di luar bidang H ditarik garis G tegak lurus dengan H, garis G pasti menembus bidang H di titik P aksen. Jadi dari titik P di luar bidang H ditarik garis G tegak lurus H, maka garis G menembus bidang H di titik P aksen. Titik P aksen inilah proyeksi dari titik P di bidang H. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan yang pertama yaitu proyeksi titik E pada bidang ABCD. Yang kedua, proyeksi titik C pada bidang BDG. Oke, kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu proyeksi titik E pada bidang ABCD adalah coba lihat itu ya, tandanya E ABCD. Jadi proyeksi titik E pada bidang ABCD adalah titik A. Kenapa? Karena EA tegak lurus dengan ABCD. Terus yang kedua, proyeksi titik C pada bidang BDG. Coba perhatikan di gambarnya. Ya, di sini bisa kita lihat proyeksi titik C pada bidang BDG. Jadi ini titik C-nya. Ya, ini titik C-nya pada bidang BDG adalah apa? Bisa kita lihat ya itu. Jadi C ditarik garis lurus dengan itu diagonal ruang CE. Kenapa? Karena CE itu tegak lurus dengan BDG. Nah, bisa kita lihat di situ ada garis ungu ya. Di situ apa itu titik apa? P. Oke. Jadi proyeksi titik C pada bidang BDG adalah titik P. Kenapa? Karena CE tegak lurus dengan BDG. Oke. Lanjut. Proyeksi garis pada bidang.
Bisa kalian lihat sketsanya. Proyeksi sebuah garis ke sebuah bidang dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik yang terletak pada garis itu ke bidang. Bisa kita lihat tadi, itu garis G. Proyeksi titik A ke bidang. Maka itu A aksen, B ke bidangnya juga. Itu maka titik proyeksinya adalah B aksen ya. Jadi caranya buat bayangan garis itu sendiri, terus tarik ya, tarik titik yang akan diproyeksikan ya. Jadi proyeksi garis G pada bidang H adalah G aksen. Oke, contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH yang ditanyakan proyeksi garis EF pada bidang ABCD adalah yang kedua, jika panjang rusuk kubus 6 cm, panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah apa? Oke, pembahasan. Oke, bisa kita lihat ya. Proyeksi garis EF pada bidang ABCD berarti menentukan proyeksi titik E dan F pada bidang ABCD. Ya, jadi cari titik ujung dari garis itu yaitu titik E dan titik F. Maka yaitu titik A dan B. Kenapa? Karena ini ya. Ini EF itu ketika kita turunkan proyeksikan, maka ketemunya adalah titik A dan B. Jadi proyeksi EF pada ABCD adalah garis AB. Bisa dilihat ya sketsanya. Itu yang garis ungu. Oke. Pembahasan. Oke, sekarang yang B ya. Proyeksi garis CG pada bidang BDG berarti menentukan proyeksi titik C dan titik G pada bidang BDG. Nah, di sini kita lihat titik G itu kan udah masuk dalam bidang itu sendiri, sehingga kita fokusnya adalah titik C-nya. Nah, ini berarti titik C itu proyeksinya ke bidang BDG adalah titik P. Yaitu titik P dan G. Jadi G-nya tetap ya. Maka bisa kita lihat ya. Yaitu jadi proyeksi garis CG pada bidang BDG berarti menunjukkan proyeksi titik C dan titik G pada bidang BDG, yaitu titik P dan G. Ya, itu kesimpulannya ya. Jadi proyeksi PG, jadi maksudnya jadi proyeksi CG pada BDG adalah garis PG. Nah, terus kalau menentukan panjangnya gimana? Pakai konsep yang kemarin. Ya. Oke. Panjang proyeksi CG pada BDG adalah
panjang garis PG. Panjang garis PG. Maka bisa kita lihat PG itu kalau kita keluarkan adalah 2/3 dari GR. Ya. 2/3 dari GR lah. GR itu setengah A akar 6. Maka PG sama dengan 1/3 A akar 6. Sedangkan kita ketahui A-nya atau panjang rusuknya itu kan 6. Berarti 1/3 kali 6 akar 6. Maka hasilnya 2 akar 6. Oke. Fakta-faktanya apa sih? Proyeksi garis pada bidang umumnya berupa garis. Jika garis H tegak lurus dengan bidang, maka proyeksi garis H pada bidang beta berupa titik. Karena pasti nanti akan menembus ya. Jika garis G tegak lurus, maksudnya jika garis G sejajar bidang beta, maka G aksen yaitu proyeksi garis G pada B dan sejajar garis G. Ini fakta-faktanya. Oke, sekarang sudut. Sudut pada dimensi 3. Kalau di proyeksi juga ada 3, di sudut juga ada 3. Sudut pada dimensi 3 yaitu 1. Sudut antara dua garis. Kedua, sudut antara garis dan bidang. Yang ketiga, sudut antara dua bidang. Bekalnya apa? Kalian dulu di kelas 10 sudah mempelajari sin, cos, tan atau trigonometri ya, yang berlaku pada segitiga siku. Bisa kita lihat di situ, ini sudutnya, ini depan, miring, samping. Maka rumus sinus atau sin sama dengan depan per miring atau demi, artinya sin demi. Rumus kosinus atau cos, maaf itu seharusnya cos ya, bukan sin, yaitu samping per miring atau cos sami. Rumus tangen yaitu ini juga sama, seharusnya tangen, yaitu depan per samping yaitu tan desa. Jadi rumus sinus itu sin demi, rumus cos itu cos sami, rumus tangen itu tan desa. Nah, rumus ini yang sering kita pakai di sudut. Oke, yang pertama, sudut antara dua garis. Yang dimaksud dengan besar sudut antara dua garis adalah besar sudut terkecil. Ya, jadi yang dimaksud adalah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Jadi yang diambil adalah yang terkecilnya saja. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH, maka besar sudut antara garis-garis berikut: A, AB dengan BG itu berapa? B, AH dengan AF, dan yang C, BE dengan DF. Oke, kita bahas satu persatu. Besar sudut antara garis-garis A itu AB dengan BG, bisa kalian lihat di sketsanya. AB dengan BG itu ada tanda siku-sikunya, jadi
AB dan BG itu membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik B. Maka sudah jelas berarti 90 derajat. Oke. Terus yang B, AH dengan AF, perhatikan juga AH dengan AF. Nah, AH itu kan diagonal sisi ya. AF juga diagonal sisi, HF juga diagonal sisi. Maka ini jelas ini membentuk segitiga sama sisi. Sehingga sudutnya pasti 60 derajat. Kenapa? Karena dalam satu bangun ruang yang dimensi 3 itu segitiga pasti 180 derajat. Terus BE dengan DF. BE dengan DF. Itu berapa? Nah, kalau misalnya kita tarik BE, kita geser atau kita proyeksikan sampai menyentuh ke DF, itu pasti akan tegak lurus. Ya, BE itu tegak lurus dengan DF sehingga besar sudutnya adalah 90 derajat. Terus yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis A dan bidang beta dilambangkan A, beta. Ya, bisa dilihat adalah sudut antara garis A dan proyeksinya pada beta. Ya, bisa kalian lihat sketsanya. Jadi, sudut antara garis PQ dengan bidang V sama dengan sudut antara PQ dengan P aksen Q. Jadi, sudutnya itu ya. Sama dengan sudut PQ P aksen. Contoh 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Gambarlah sudut antara garis BG dengan ACGE. Ya, antara garis BG dengan ACGE. Perhatikan ya sketsanya. Kemudian hitunglah besar sudutnya. Oke, kita bahas yuk satu persatu. Proyeksi garis BG pada bidang ACGE. Nah, perhatikan sketsanya. Adalah garis apa? Garis KG. Ya, dengan K sama dengan titik potong AC dan BD. Jadi kita cari ya proyeksi B ke bidang ACGE-nya. Kenapa? Karena kalau G kan udah masuk ke dalam bidang itu, maka kita fokusnya ke titik yang belum masuk ke bidang. Lah, titik B itu proyeksinya adalah titik K. Dan ternyata K adalah titik potong antara AC dan BD. Jadi sudut BG dan bidang ACGE sama dengan sudut BG dengan KG atau sama dengan sudut BGK. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Sekarang kita cari yang besarnya. Berapa sih sudutnya? BG itu kan diagonal sisi 6, berarti 6 akar 2 karena sisinya adalah 6 atau panjang rusuknya 6 ya. Terus BK itu setengah dari BD. BD adalah diagonal sisi, berarti setengah dari 6 akar 2, maka 3 akar 2. Oke.
segitiga BKG itu siku-siku di K. Maka berlaku pakai yang tadi ya, sin demi, kosami, tan desa. Sin sudut BGK sama dengan BK sin demi ya. Berarti yang karena yang kita cari kan sudut G-nya. Berarti depannya mana? KB atau BK. Miringnya mana? Miringnya adalah BG. Nah, BK tadi berapa? 3 akar 2. BG diagonal sisi 6 akar 2. Kita coret-coret, akar 2 coret, akar 2 coret. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Sederhanakan ya. Jadi hasilnya setengah. Lah sin yang nilainya setengah itu sin berapa? 30 derajat. Jadi kalau masih lupa, coba buka lagi di buku kelas 10-nya ya, terkait trigonometri besaran sudut istimewa. Insya Allah kalau kita di sudut ini, kita hanya berkutat pada sudut-sudut istimewa saja. Bisa 30, 60, 90, 45, dan kelipatan dari sudut itu ya. Oke. Contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, maka nilai tangen sudut antara garis CG dan bidang AFH adalah berapa? Nah, bisa kalian lihat ya, nilai tangen sudut antara garis CG dan bidang AFH. Oke. Pembahasan tangen sudut dari CG dan bidang AFH. Nah, bisa kita lihat tadi ya, jadi garis CG itu diproyeksikan ke bidang AFH, maka ada ketemu di titik PQ. Lah di situ membentuk sudutnya di mana? Yaitu sudut P di situ ya. Maka tangennya adalah sudut PQ dengan AP, itu sudutnya ya. Lah maka yang dicari adalah tangen sudut APQ. Tadi tangen rumusnya apa? Tan desa. Lah kalau sudutnya adalah P, berarti depan D. Berarti depan, sa berarti samping. Depan itu aki. Aki itu setengah dari diagonal sisi. Kalau sisinya 8, berarti setengah dari, kalau sisinya 8. Berarti kan diagonal sisinya 8 akar 2. Berarti aki adalah 4 akar 2 ya. Dan PQ itu kan sama aja dengan panjang EA GC, yaitu 8, sehingga 4 akar 2 per 8. Maka nilai tangen sudut antara garis CG dan bidang AFH adalah setengah akar 2. Terus contoh yang ketiga. Pada limas segi 4 beraturan TABCD yang semua rusuknya sama panjang, sudut antara TA dan bidang ABCD adalah TA dan bidang ABCD ya. Berapa? Oke, pembahasan. TA sama dengan TB, itu A cm, AC itu A akar 2. Kenapa? Karena dia diagonal sisi atau diagonal persegi. Karena ini beraturan, berarti pasti bangunnya persegi ya. Segitiga TAC sama dengan segitiga siku sama kaki. TAC itu siku sama kaki. Maka sudut antara TA dan bidang ABCD adalah sudut antara TA dan AC yang besarnya 45 derajat. Ini yang terakhir.
Itu sudut antara bidang dan bidang. Ya, perhatikan sketsanya ya. Sudut antara bidang alfa dan bidang beta adalah sudut antara garis G dan H, di mana G itu pasti tegak lurus dengan alfa juga, beta juga, dan H juga pasti tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta. Dengan alfa beta garis potong bidang alfa dan beta. Jadi harus ada, kalau bidang dan bidang itu harus ada garis perpotongannya yang akan membentuk sebuah sudut. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH A, gambarlah sudut antara bidang BDG dengan ABCD. Yang kedua, tentukan nilai sinus sudut antara BDG dan ABCD. Pembahasan. A, sudut BDG dan bidang ABCD, garis potong BDG adalah BD. Kita analisis satu persatu ya. Garis pada ABCD yang tegak lurus dengan BD adalah AC. Ya. Oke. Terus garis pada BDG yang tegak lurus dengan BD adalah GP. Ya. Maka sudut dari bidang BDG dan ABCD, maka sudut GP dan BC, yaitu sudut GPC. Jadi kita analisis satu persatu ya. Bisa kalian lihat sketsanya tuh. Jadi sudut GPC. Sekarang kita cari besarnya ya, besar sudutnya. Sinus. Maka sinus sudut BDG dan ABCD berapa? Tadi udah ketemu ya sudut GBC. Tuh. Sin apa? Sin de mi lah. Depannya yaitu kan GC. Ya. Segitiga GPC itu tegak lurus dan siku-siku di C. Sin sudut GPC adalah depan per miring sin demi, maka GC per GP. GC ini kan rusuk biasa, panjangnya adalah A, misalnya A, terus GP itu setengah A akar 6. Ya. Maka untuk menghilangkan akar 6 yang di bawah dikalikan akar 6 per akar 6 supaya nggak mengubah nilai. Maka A kali akar 6, A akar 6, setengah A akar 6, tapi A-nya ini dicoret dulu sehingga yang atas itu akar 6, yang di bawah setengah akar 6 kali akar 6, maka setengah 6, setengah kali 6, maka 3, berarti sepertiga akar 6. Jadi besar dari nilai sinusnya yaitu sepertiga akar 6. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Semoga kalian memahami benar-benar, dan apabila memang masih ada yang belum bisa dipahami, bisa menghubungi pengajarnya masing-masing. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.